Poco M5 dirilis bersamaan dengan saudaranya Poco M5s. Kedua ponsel ini membawa sejumlah spesifikasi menarik di kelas harga 2-3 jutaan. Tapi yang mau admin bahas kali ini adalah Poco M5. Jika ditilik-tilik, Poco M5 merupakan varian yang lebih sederhana. Ponsel ini menggunakan panel layar IPS yang masih terbilang kalah ketimbang Poco M5s dengan layar AMOLED-nya. Namun, Poco M5 punya keunggulan di sisi kehadiran refresh rate 90Hz. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Poco M5 yang sudah tim Gadget Me rangkum. Mungkin sebagian orang yang sudah mengharapkan panel AMOLED pada segmen harga 2-3 jutaan, akan tetapi Poco M5 kebetulan hanya disuguhkan dengan panel IPS LCD saja. Meski begitu, panel IPS LCD pada Poco M5 tetap mampu tampilkan pengalaman visual yang baik lantaran sudah mendukung refresh rate dinamis 90Hz. Layar IPS LCD pada Poco M5 berada pada dimensi 6,58 inci. Tentunya sudah mendukung resolusi Full HD Plus pada aspek rasio 20:9. Layar ponsel ini berada dalam kerapatan pixel 401 ppi. Setelah sekian lama, akhirnya MediaTek meluncurkan anggota seri Helio G berikutnya yang dinamakan seri Helio G99. Sebelumnya, chipset tertinggi dari Helio G series yang bisa dinikmati adalah Helio G96, yang notabene sekedar versi upgrade kecil-kecilan dari Helio G95. Chipset Helio G99 juga merupakan prosesor 8 inti yang ditenagai dengan 2 inti prosesor berperforma tinggi, yakni ARM Cortex A76 2,2 GHz untuk membuat ponsel tetap awet daya. Dibutuhkan pula 6 inti efisiensi ARM Cortex A55 dengan kekuatan 2 GHz. Selain itu, Helio G99 juga disematkan dengan kartu pengolah grafis atau GPU yang powerful Mali G57NJ2. Helio G99 juga diketahui mendukung penggunaan RAM dan tipe LPDDR4X dengan memori internal UFS 2.2. Brand Poco memang kerap menjadikan desain bodinya sebagai daya jual utama. Pasalnya jarang ada HP Poco yang menghadirkan desain yang umum karena selalu berusaha tampil beda dari yang lain. Contohnya saja, seperti Poco M5 yang menghadirkan elemen visual hitam memanjang di sekitar kameranya. Bump kamera yang semula hanya menyelimuti sederet lensa kini dibuat agar memenuhi seluruh area di bagian atas. Desain trendy tersebut dibuat agak melengkung di bagian sisi-sisinya. Namun, frame ponsel ini berdiri berbentuk flat guna memberikan kenyamanan saat menggenggam. Karena dirancang untuk bermain game, sudah semestinya Poco M5 hadir dengan baterai yang memadai. Seperti mayoritas ponsel lain di kelas yang sama, anggota dari Poco M seri ini juga menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Yang bikin Helio G99 begitu layak dinikmati adalah ia sudah dibangun dengan manufaktur 6 nanometer, menjadikannya sama seperti Snapdragon 680 dalam hal efisiensi daya. Pihak Poco mengklaim bahwa ponsel ini bisa bertahan 42 jam untuk panggilan telepon, 21,8 jam untuk pemutaran video playback, serta 15 jam pemakaian gaming. Menariknya, Poco M5 dicanangkan bisa tahan selama 476 jam saat mode standby atau mendekati 20 hari. Secara spesifikasi, Poco M5 hadir dengan triple kamera alias 3 kamera, akan tetapi hanya satu lensa yang fungsinya benar-benar bisa dianggap usable. Pasalnya, kamera utama 50 megapiksel di HP ini hanya ditemani 2 kamera pendamping yang fungsinya bisa digantikan dengan algoritma software seperti 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel deep sensor. Meski demikian, resolusi 50 megapiksel di ponsel semurah ini bisa dianggap layak diapresiasi. Tak hanya dapat memotret dalam kondisi default 12,5 megapiksel, ponsel ini juga bisa memotret dalam resolusi penuh 50 megapiksel. Di antara skin-skin yang dimiliki oleh ponsel Cina seperti Xiaomi, Realme, Oppo, dan Vivo, MIUI pada Xiaomi merupakan salah satu yang paling dinikmati penggiat gadget. Bahkan, MIUI 13 pun telah alami berbagai peningkatan dibandingkan versi sebelumnya. MIUI 13 yang hadir di Poco M5 berbasiskan Android 12, sehingga pengguna pun akan merasakan fitur-fitur eksklusif yang belum pernah ada sebelumnya.
like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it. Ya, Poco M5 memang hadir dengan baterai tahan lama, bahkan tak mustahil bertahan hingga 2 hari lamanya. Akan tetapi baterai membutuhkan waktu lama untuk dicas, sehingga satu-satunya waktu yang terasa nyaman untuk mengecas adalah malam hari sebelum tidur. Dari dalam box penjualan tetap disertakan casan 22,5 watt beserta kabelnya. Ini patut diapresiasi mengingat sejumlah produk kelas menengah dikemas tanpa hub charger. Untuk ponsel keluaran 2022, kami mengerti jika ponsel 5G seharga 2 jutaan tak hadir dengan kamera ultrawide. Memang perlu ada yang dikorbankan untuk dapatkan jaringan seluler terkini tanpa bikin harga membengkak. Tapi Poco M5 yang masih pakai jaringan 4G rasanya tak ada justifikasi yang pas atas absennya kamera ultrawide. Kamera pendamping HP ini hanyalah 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel kedalaman. Dua sensor yang urgensinya layak dipertanyakan. Bagi Anda yang mencari HP untuk digunakan dalam masa panjang, kami tak terlalu merekomendasikan Poco M5. Ya, karena ponsel ini hanya hadir untuk jaringan seluler 4G di saat banyak sejumlah pesaingnya sudah beranjak ke 5G. 5G di Indonesia memang belum sepenuhnya merata, namun tanda-tanda bahwa 5G akan semakin berkembang semakin bermunculan. Berbagai pengamat 5G pun mengatakan bahwa 2023 merupakan tahun yang ideal untuk 5G. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Poco M5 sudah hadir secara resmi di Indonesia dan mulai bisa dibeli pada tanggal 11 November 2022. Bagi Poco Indonesia, event 11.11 tampaknya dijadikan tempat spotlight bagi HP ini. Terlebih HP ini punya harga dibanderol yang cukup menarik. Poco M5 dengan varian RAM 4/64GB dibanderol di angka 2,199 juta. Ada juga varian RAM 4/128GB dibanderol di angka 2,399 juta. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komputer terbaik dari Gadget Me.